2 minggu lalu ya, saya sengaja ya menuliskan seperti ini di media sosial saya ya. Saya tulis, kenapa ya semarah itu sih? Coba sebutkan satu saja apa kekurangan Gibran Rakabuming sebagai pejabat negara, baik saat menjadi wali kota Solo sampai akhirnya menjadi wakil presiden. Satu saja. Nah, jadi sengaja saya membuat statement seperti itu. Saya ingin mengetahui ya bagaimana pandangan ya orang-orang yang membenci Gibran sampai semarah itu. Apa alasannya ya sampai kok begitu marahnya? Bahkan marahnya itu sudah pada taraf yang sangat-sangat berlebihan ya, dimana sudah sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi marahnya semarah-marahnya. Apa sih? Jadi wajar dong kalau saya bertanya, apa sih yang membuat kalian marah? Apa? Sebutkan satu saja kekurangan dari Gibran sebagai pejabat negara sehingga bisa kalian marah. 2 minggu ini setelah saya posting hal tersebut ya di seluruh media sosial saya, 100% tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Satupun nggak ada. 98% ya, 99 lah saya bisa katakan, itu memaki-maki semua. Semuanya memaki-maki ya. Ya mungkin cuma 0 berapa persen atau 1% lah ya yang masih bilang umur lah ya. Itu kan sudah selesai lah ya kita jawab. Tapi pertanyaan saya bahwa sebagai wali kota maupun sebagai wakil presiden, apa sih ya kekurangannya Gibran? Ternyata tidak ada yang mampu menjawabnya. Ya, 99% lebih memaki-maki lagi. Artinya apa? Artinya ada ya kemarahan yang dibentuk. Ada kemarahan ya yang dibuat-buat. Ada kemarahan yang tidak original ya. Kalau kita marah sama seseorang, bahkan marah semarah-marahnya, tentu ketika ditanya kita akan mudah menjawabnya ya. Oh ya, kenapa kamu marah sama dia? Ya karena dia maling misalnya, terbukti dia maling. Atau kalau secara pribadi, oh iya ya, seharusnya saya dapat uang segini ya, ditilep sama dia, sehingga saya uang yang saya dapat tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan misalnya. Nah itu kan jelas ya marahnya itu. Nah ini nggak ada yang jelas ya. Satupun tidak ada yang menjawab dengan jelas. Saya sampaikan lagi bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah anak mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau menjadi wali kota itu bukan ditunjuk oleh orang tuanya,
tapi beliau ditunjuk oleh pemilih, ya, di Solo, sehingga beliau menjadi wali kota. Oh, ada yang bilang, ya iyalah beliau menang karena beliau anaknya Presiden Joko Widodo. Lalu saya bilang, memangnya kenapa kalau beliau anaknya Presiden Joko Widodo? Ya, waktu itu. Ya iyalah, karena dia anaknya Presiden Joko Widodo sehingga dia jadi wali kota. Ya kan pertanyaannya, emang kenapa? Apakah orang, ya, ketika akan memilih calon yang lain akhirnya tidak jadi hanya karena Gibran anaknya Joko Widodo? Nah, ternyata jawabannya enggak. Artinya masyarakat memilih Gibran karena memang masyarakat mau dan ingin Gibran memimpin kota Solo seperti ayahnya. Soal apakah Gibran dikenal karena dia anak Presiden Jokowi, ya emang apa salahnya? Memang ada orang yang bisa memilih untuk menjadi atau dilahirkan dari orang tua yang berbeda, enggak kan? Nah, kita sudah bisa melihat ya, anak-anak yang lahir dari orang tua yang punya nama. Misalnya Roy Marten, ya. Roy Marten anaknya Gading Marten. Beliau dikenal karena Roy Marten. Tapi beliau tidak akan panjang, ya, karirnya kalau beliau Gading Marten ini tidak memiliki kemampuan di dunia entertain, di dunia film. Dan ternyata Gading Marten, ya, walaupun awalnya dikenal sebagai anaknya Roy Marten, sekarang Gading Marten menjadi aktor, ya, ternama, aktor berkelas karena kemampuannya dia. Lalu ada juga yang namanya Lukman Sardi. Lukman Sardi itu adalah aktor hebat, aktor papan atas di Indonesia. Beliau itu dikenal karena beliau anaknya maestro musik Lukman Sardi. Anaknya maestro musik Idris Sardi. Ya. Jadi kemunculan Lukman Sardi itu ya dikenal publik karena beliau anaknya Idris Sardi. Tapi Lukman Sardi tidak akan panjang karirnya kalau dia hanya dikenal sebagai anaknya Lukman Sardi. Ya. Aduh, salah lagi. Maksudnya Idris Sardi. Nah, Lukman Sardi akhirnya menjadi aktor papan atas di negara ini, dan beliau bisa membuktikan walaupun beliau anak dari seorang tokoh terkenal, ya, beliau bisa menjadi sesuatu di negara ini. Nah, begitupun ya dengan Mas Gibran, ya. Mas Gibran sudah membuktikan, ya, di kota Solo ketika beliau memimpin itu prestasinya, ya, bisa kalian cek saja di Google, ya. Begitu banyak prestasi yang dilakukan oleh Mas Gibran. Makanya tidak ada, ya, para pembenci yang bisa menghantam, ya, Mas Gibran ketika beliau maju menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Tidak ada lawan-lawannya bisa menghantam kebijakan-kebijakan Mas Gibran, ya, ketika menjabat sebagai wali kota Solo, karena memang tidak bisa atau tidak ada celah yang bisa mereka temukan, ya. Jadi lawan-lawan Mas Gibran saat di Pilpres itu tidak pernah bisa menyentuh menyentuh atau mempermasalahkan ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo. Tidak ada yang bisa mengkritisi program-programnya beliau,
Ya karena memang tidak ada yang perlu dikritisi. Nah, makanya ketika beliau jadi wakil presiden, calon wakil presiden, itu sudah jelas bahwa beliau dianggap sebagai sosok yang mampu ya naik kelas. Artinya dari tingkat kepala daerah beliau sudah mumpuni, beliau akhirnya menjadi naik kelas menjadi wakil presiden. Dan sampai detik ini tidak ada apa yang dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden yang tercela, ya. Sehingga kembali lagi, sehingga ketika saya tanyakan kenapa semarah itu kalian kepada Mas Gibran, dan akhirnya tidak ada satupun yang bisa menjawab selain memaki-maki lagi, ya karena itu, karena memang tidak ada celah, ya, tidak ada celah yang bisa dipermasalahkan, ya, dari apa yang dilakukan oleh Mas Gibran, baik sebagai waktu itu sebagai kepala daerah maupun kini sebagai wakil presiden. Ya. Jadi saya masih tunggu, ya. Saya masih terus membuka. Coba sebutkan satu saja apa kekurangan Gibran sebagai pejabat negara, baik waktu sebagai wali kota Solo maupun menjadi wakil presiden. Apa kekurangannya yang membuat kalian begitu marah, semarah-marahnya, semurka-murkanya? Saya masih menunggu, dan saya harap ada yang mampu menampilkan kekurangan Gibran sehingga mereka semarah itu. Saya berharap sih ada sih, tapi saya ragu karena sampai detik ini belum ada yang mampu menjawabnya. Tapi nggak apa-apa, saya masih menunggu. Ini bukan apa-apa, ini membuktikan, ini sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran penting bahwa saya ingin menyampilkan inilah salah satu contoh. Ada kemarahan yang di-create, ada kebencian yang di-create, ya. Dan tentu, ya, kita sudah harus terbuka. Ada uang di sana yang meng-create sebuah kemarahan, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kenapa? Sangat tidak mungkin hanya orang sakit jiwa yang marah-marah sama orang yang tidak pernah membuat kesalahan kepada diri mereka, lalu mereka marah semarah-marahnya. Hanya orang gila, ya. Kalau sampai ada itu cuma dua, kalau nggak orang gila ya orang yang dibayar. Jadi saya coba tunggu lagi siapa yang bisa, ya, menyebutkan apa kekurangan Gibran sebagai pejabat negara yang membuat kalian begitu murka. Ditunggu.